Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis sebuah permintaan SDM. Pendahuluan, sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam profesionalisme untuk membantu organisasi. Timbulnya kebutuhan akan organisasi dalam melaksanakan tujuannya menunjukkan semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi dan semakin meningkatnya perhatian terhadap manajemen SDM. Para manajer memberikan perhatian penting kepada ketersediaan kemampuan, dan keahlian-keahlian yang dibutuhkan dalam rangka pertumbuhan bisnis. Kualitas kemampuan manajerial dalam pengendalian terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan pengelolaan sebagian besar karyawan yang memiliki kemampuan tinggi. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisi yang diinginkan di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu agar tujuan utama dalam memiliki keefektifan organisasi dapat tercapai. Berawal dari strategi-strategi perencanaan SDM, apa yang akan dipilih SDM yang dipilih, dan ditetapkan sangat menentukan kebutuhan SDM yang akan diinginkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Prediksi permintaan SDM dalam perencanaan SDM di lingkungannya sebuah organisasi pada dasarnya disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab-sebab tertentu. Prediksi yang dilakukan tanpa rasa alasan tidak akan menghasilkan SDM yang mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi pada usaha organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan strategi dan mewujudkan visinya. Untuk itu, prediksi harus didasari alasan yang kuat untuk memastikan bahwa permintaan SDM merupakan kebutuhan objektif atau bukan disebabkan oleh ketidakmampuan mendayagunakan secara efektif dan efisien SDM yang sudah dimiliki. Faktor-faktor sebab permintaan SDM. Menurut Hadari Nawawi, terdapat 3 faktor yang dijadikan sebab permintaan SDM. Yang pertama itu faktor internal, kedua eksternal, dan yang ketiga faktor ketenaga kerjaan. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan. Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan SDM yang bersumber dari kekurangan SDM di dalam organisasi atau perusahaan yang melaksanakan bisnisnya, yang menyebabkan diperlukannya penambahan jumlah SDM. Alasan ini terdiri dari A. Faktor rencana strategi dan rencana operasional. B. Faktor prediksi produk dan penjualan. C. Faktor pembiayaan atau kos SDM. Yang D. Faktor pembukaan bisnis baru atau pengembangan bisnis. Yang E. Faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Yang A. Faktor rencana strategi dan rencana operasional. Pengadaan SDM di lingkungan sebuah organisasi perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang terdapat di dalam Renov atau rencana operasional sebagai penjabaran di Renstra atau rencana strategi. Dengan demikian berarti Renov dan Renstra merupakan penyebab utama yang terpenting dalam memprediksi permintaan SDM. Untuk itu prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kekurangan SDM yang berdampak terdapat program-program atau kegiatan-kegiatan bisnis yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang B itu ada faktor prediksi produksi dan penjualan. Prediksi itu pada dasarnya merupakan prediksi laba yang dapat diraih dengan mempergunakan jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki organisasi sekarang. Selanjutnya, perusahaan harus memprediksi pula apakah produk dan kemampuan memasarkan dapat ditingkatkan di masa depan yang berdampak pada peningkatan laba. Yang C, faktor anggaran atau pembiayaan SDM. Dalam perencanaan SDM sangat dipengaruhi oleh anggaran atau pembiayaan SDM yang dapat disediakan organisasi dari laba komparatif berkelanjutan. Yang D itu adalah faktor bisnis baru. Bisnis baru di lingkungan sebuah organisasi pada dasarnya berarti pengembangan jenis produk dengan mempergunakan teknologi yang dimiliki yang belum dipergunakan secara maksimum. Kondisi itu dapat dilakukan apabila dari hasil survei pasar diperoleh informasi masih terdapat konsumen potensial dalam jumlah yang cukup besar. Pengembangan produk baru akan berdampak diperlukannya penambahan SDM karena terjadinya penambahan pekerjaan dan bahkan mungkin bertambahnya jabatan baru. Yang itu adalah faktor struktur organisasi dan desain pekerjaan. Struktur organisasi yang terdiri dari unit-unit kerja yang disebut divisi, departemen, dan lain-lain yang tersusun secara vertikal dan horizontal pada tahap awal berpengaruh pada prediksi jumlah manajer atau pemimpin yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, jumlah manajer harus disesuaikan dengan banyaknya unit kerja dengan kualifikasi sesuai jenjangnya masing-masing. Dengan kata lain, setiap dilakukan penambahan atau pengurangan unit kerja, berarti juga harus dilakukan prediksi jumlah dan kualifikasi manajer yang dibutuhkan.
Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategik dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan permintaan SDM lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Sebab atau alasan itu terdiri dari yang A. Faktor ekonomi nasional dan internasional, B. Faktor sosial, politik, dan hukum, C. Faktor pasar tenaga kerja dan pesaing. Yang A. Faktor ekonomi nasional dan internasional. Faktor ini pada dasarnya berupa kondisi atau kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis setiap dan semua organisasi perusahaan. Dalam kenyataannya, pengaruh yang berpotensial terjadi adalah kondisi ekonomi internasional berpengaruh pada tren pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak pernah terjadi sebaliknya. Yang B itu ada faktor sosial, politik, dan hukum. Faktor sosial. Faktor ini diartikan sebagai kondisi kehidupan bersama di lingkungan suatu masyarakat yang menggambarkan merata atau tidak tingkat kesejahteraan anggotanya sebagai hasil interaksi sosial antara individu dan individu dengan kelompok sosial, termasuk juga dengan organisasi di bidang bisnis. Yang kedua itu ada faktor politik. Faktor ini sangat menyangkut kondisi dan perkembangan politik nasional dan internasional yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat suatu negara dan kondisi moneter nasional. Terus faktor hukum. Hukum sangat berpengaruh terhadap prediksi permintaan SDM di dalam perencanaan SDM, karena pengembangan yang ekstensi perusahaan sangat tergantung pada kemampuan organisasi mematuhinya. Misalnya, prediksi permintaan SDM sebagai pekerja tingkat bawah dan menengah bawah sangat dipengaruhi jumlah oleh kemampuan organisasi dalam menyebar upah berdasarkan ketentuan UMR atau UMP. Terus yang C itu adalah pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Pasar tenaga kerja adalah area geografis yang memiliki persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Area geografis pertama, kabupaten atau provinsi jika tidak sesuai dengan kebutuhan demand SDM, maka diperluas menjadi pasar tenaga kerja nasional atau domestik. Bahkan untuk perusahaan multinasional dapat diperluas sampai pasar tenaga kerja internasional. Penggunaan pasar tenaga kerja berlangsung dua arah atau merupakan interaksi antara demand dan supply. Karena itu dari satu sisi tersedia calon pekerja sebagai pencari pekerjaan. Sisi lain terdapat pekerjaan perusahaan yang mencari pekerjaan. Terus ada rumus untuk mencari rasio seleksi, yaitu perbandingan antara jumlah pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan, jabatan atau pekerjaan kosong, banding jumlah pekerja yang membutuhkan pekerjaan atau pelamar. Misalnya rasio seleksi 1:20, artinya satu jabatan atau pekerjaan kosong diminati 20 orang pelamar. Rasio seleksi mungkin saja sangat kecil seperti 1:2 atau 1:4, tetapi mungkin juga cukup besar seperti 1:100 atau 1:1500. Rasio seleksi menggambarkan persediaan suplai tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Jika rasio seleksi kecil menunjukkan bahwa di pasar TK sulit diperolehnya SDM yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan atau jabatan yang ditawarkan, dalam kondisi ini perusahaan perlu mempertimbangkan perluasan pasar TK-nya. Tidak terbatas lokal tetapi mencakup TK nasional atau domestik. Sebaliknya, jika rasio seleksi besar menunjukkan bahwa di pasar TK tersedia banyak SDM yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan atau jabatan yang ditawarkan. Rasio seleksi butuh pertimbangan atau prediksi untuk 1 atau 2 tahun mendatang untuk memenuhi demand SDM dalam perencanaan SDM tahun-tahun berikutnya. Terus prediksi permintaan atau demand. SDM dalam perencanaan SDM di lingkungan sebuah organisasi, jika dilakukan tanpa alasan tidak akan menghasilkan SDM yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Dalam memberikan kontribusi pada organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan strategi dan mewujudkan visinya, prediksi harus didasari alasan kuat untuk memastikan bahwa permintaan SDM merupakan kebutuhan objektif atau bukan disebabkan oleh ketidakmampuan mendayagunakan secara efektif dan efisien SDM yang sudah dimiliki. Dalam memberikan persetujuan terhadap perencanaan SDM yang telah dibuat seorang manajer, puncak harus diyakini bahwa prediksi kuantitatif atau kualitatif yang telah dilakukan memiliki alasan yang kuat untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, manajer puncak meyakini bahwa perencanaan SDM jika dilaksanakan tidak akan menjadi pemborosan, tetapi sebaliknya dapat mempertahankan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kualitas kerja secara Cina. Misalnya, dalam memprediksi kualifikasi SDM yang dibutuhkan tidak akurat, sehingga menghasilkan sejumlah SDM yang rendah kemampuannya atau tidak mampu memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan. Dampaknya timbul masalah baru seperti keharusan mengeluarkan biaya atau kos pelatihan yang tidak disediakan sebelumnya. Tidak memprediksi
Perambalan atau forecasting menggunakan informasi masa lalu dan saat ini untuk mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. Proyeksi untuk masa yang akan datang tentu saja ada unsur ketidaktepatan. Biasanya orang yang berpengalaman mampu meramal cukup akurat terhadap benefit organisasi dalam rencana jangka panjang. Pendekatan-pendekatan untuk meramal SDM dapat dimulai dari perkiraan terbaik dari para manajer sampai pada simulasi komputer yang rumit. Asumsi yang sederhana mungkin cukup untuk jarak tertentu, tetapi jarak yang rumit akan diperlukan untuk yang lain. Jangka waktu peramalan SDM harus dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama itu perencanaan jangka pendek, menengah, panjang. Yang kedua, peramalan terhadap kebutuhan SDM atau permintaan. Penekanan utama dari peramalan SDM saat ini adalah meramalkan kebutuhan SDM organisasi atau permintaan kebutuhan akan SDM. Ramalan permintaan dapat berupa penilaian subjektif dan matematis. Fungsi peramalan SDM, yaitu fungsi forecasting yang pertama adalah untuk membantu merencanakan persiapan dan kesiapan tenaga kerja sendiri mungkin dalam menghadapi tantangan masa depan. Yang kedua adalah untuk memprediksi dan menetapkan kriteria skill SDM yang dibutuhkan perusahaan pada masa mendatang. Yang ketiga, forecasting juga turut berguna dalam merencanakan bisnis agar perusahaan dapat menghasilkan output produksi yang lebih baik lewat peramalan SDM yang dibutuhkan aktivitas operasional perusahaan di masa depan. Terus ada tujuan peramalan SDM. Tujuan peramalan SDM dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum peramalan SDM secara umum, perencanaan SDM tentu saja bertujuan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan berikut kontinuitas aktivitas bisnis yang dijalankannya. Dengan kata lain, tujuan umum lebih berkaitan pada usaha mempertahankan dan mengembangkan bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan serta meraih laba kompetitif dengan cara meningkatkan kualitas SDM-nya agar output perusahaan lebih maksimal. Terus tujuan khusus peramalan SDM. Sedangkan tujuan perencanaan atau peramalan SDM secara khusus dibagi lagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek meliputi prediksi tahunan seperti perkiraan posisi jabatan yang kosong pada tahun berikutnya dan harus dipersiapkan tenaga kerja pengganti dengan kualitas yang mapan. Di sisi lain, tujuan jangka panjang menetapkan perkiraan permintaan SDM dalam periode yang lebih lama. Teknik-teknik meramalkan permintaan. Yang pertama itu ada metode simulasi. Merupakan gambaran situasi nyata dalam bentuk abstrak sebagai contoh. Model ekonometri meramalkan pertumbuhan dalam pemakaian software akan mengarahkan dalam meramalkan kebutuhan pengembangan software. Yang kedua ada rasio produktivitas, menghitung rata-rata jumlah unit yang diproduksi per karyawan. Rata-rata ini diaplikasikan untuk ramalan penjualan untuk menentukan jumlah karyawan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.